Ista'inu adalah kalimat yang menggambarkan satu aktivitas khusus, yaitu adalah minta tolong ketika seluruh cara sudah dicoba dan itu not work. Itu ista'inu. Artinya adalah ketika kita cuma minta tolong pada Allah, itu namanya nyuruh Allah. Ya Allah, ini ada barang, angkatin dong, itu namanya nyuruh. Tapi kalau kita udah ngangkat, gak bisa pakai tangan. Pakai apa lagi? Pakai Iron Man, sarung tangan Iron Man, gak bisa nih. Apalagi misalnya kita pakai katrol, nggak bisa juga. Baru ya Allah, ini benar-benar nggak bisa. Bisa nggak tolong aku? Artinya dia akan bekerja sampai satu titik yang benar-benar dia sudah pol, nggak ada lagi yang lain. Baru kemudian dia bicara. Kalau sudah nggak bisa, semua nggak bisa, dan dia benar-benar kemudian sudah melakukan semuanya, ini takdir. Produktif nggak orang? Tapi kalau misalnya dia kemudian belum melakukan semua itu, ini belum sampai titik itu. Nah, makanya di dalam salah satu hadisnya Rasul bilang, kalau sudah bicara takdir tinggalkan, nggak usah bahas. Karena itu nanti akan jadi nggak produktif. Itu di hadisnya. Ada. Ketika sudah bicara tentang takdir tinggalkan, ketika berbicara tentang sahabatku tinggalkan. Artinya itu tidak perlu dibahas karena hampir semua urusan manusia itu bisa untuk diubah seperti kata lu di awal. Coba gua kasih tahu dikit ya. Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih dulu dia harus punya satu strategi yang benar-benar nggak terduga, sehingga kemudian dia bisa menang untuk membebaskan Konstantinopel. Apa idenya tahu? Mindain kapal dari satu selat Bosforus kepada Teluk Tanduk Emas. Dan kapalnya dipindahin harus ditarik di atas bukit, tingginya 86 meter, lalu kemudian panjangnya sekitar 1,5 km, 1,5 km. Apa kata prajuritnya? Gak mungkin, mustahil ini, gak mungkin. Tahu apa kata Muhammad Al-Fatih? Jangan bilang mustahil sebelum kamu mati mencoba. Berarti kalau kamu sudah mati, benar mustahil. Iya. Takdir works like that. Takdir itu seperti itu. Contoh ya, kita nggak akan, we never know takdir kita, karena yang berhak ngomong takdir hanya Allah. Cuma hanya Allah. Berarti kita bagian apa? Ikhtiar. Anggaplah lu pemimpin jihadnya. Gua tentara yang nggak mau ngasah pedang, nggak mau nyiapin baju zirah. Lu nanya ke gua, mana baju zirah lu? Allah yang melindungi, bukan baju zirah. Kalau lu pikir baju zirah yang melindungi lu sudah rusak tauhid lu. Raymond, lu tanya lagi, pedang lu mana? Ray, yang bunuh itu bukan kita, Allah yang bunuh. Di dalam Al-Quran ada ayatnya, bukan kita yang melempar, melainkan Allah yang melempar. Kalau lu nggak percaya, berarti lu tauhid lu diragukan, Ray. Lu bilang apa sama gua? Itu omongan gua kan, bukan omongan Allah kan? Kalau omongan Allah pantas nggak kayak gitu? Pantas dong. Dia beda dimensi. Tapi itu omongan siapa? Omongan dia. Yang keluar dari mulutnya. Betul. Terus aku bilang lagi, kalau Allah sudah takdirin kita menang, Ray, kita pasti menang, walaupun tanpa strategi. Tapi kalau Allah sudah pastiin kita kalah, Allah sudah takdirin kita kalah, udah terima aja, Ray. Ya udah, itu urusan Allah. Tuh, usaha kita ya usaha kita. Gitu. Kita tetap harus ikhtiar gitu kan. Who knows? Kita tahu nggak sih sekarang keputusan Allah apa? Sekarang tugas kita adalah ikhtiar. Iya, kalau lu meyakini itu dan anggap itu bahwa faktanya, berarti lu melangkahi Allah. Berarti siapa yang nggak menerima takdir? Lu atau gue? Dalam kasus ini. Betul. Iya. Lu tahu nggak sih pembahasan takdir itu baru muncul kapan? Di kalangan umat muslim. Baru muncul ketika mereka sudah ditinggal oleh Rasulullah. Sebelumnya mereka nggak pernah banyak bahas. Mereka udah tahu bahwa saya takdir itu cuma pada perkara-perkara nggak bisa dikontrol, udah gitu aja. Kalau nggak bisa dikontrol, berarti lu tinggal beriman dan lu nggak akan ditanya oleh Allah. Jawabannya itu aja. Iya. Dalam perkara-perkara yang nggak kita pilih, kita nggak ditanya. Allah nanti nggak akan nanya aku, Li, kenapa kamu sipit? Aku bilang lah, aku nggak tahu lah, gitu kan ya. Nah karena nggak ditanya, berarti nggak dihisap. Iya. Nggak ada potensi benar dan salah. Tapi aku tinggal repot pada perkara-perkara yang aku bisa pilih. Karena itu pasti ditanya oleh Allah. Lik, kenapa kamu nggak pakai peci, Lik? Aku siap akan menjawab pada Allah. Takdir itu nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas manusia. Betul. Mengimani bahwa itu porsinya Allah. Betul. Terus kalau manusia ya udah tawakal, ikhtiar, istiqomah. Bagus. Dan ulama itu ketika dalam buku itu tahu nggak bilang apa? Beriman pada takdir, bukan pasrah pada takdir. Terus dia bilang kita harus melawan takdir. Bahkan kata-katanya begitu. Dia bilang kayak gitu. Melawan takdir, agak kontroversi sih. Benar. Tapi kita tahu maksudnya apa. Maksudnya itu benar. Nah, dijelasin oleh ulama itu melawan takdir apa? Ketika lu sakit pergi ke dokter. Itu namanya melawan takdir. Jangan ya Allah terima. Itu harus. Karena lu gak bisa milih. Makanya kalau yang manusiawi udah paling bener rule of thumb-nya lu jangan ngomong takdir. Ya, rule of thumb-nya begitu. Mengimani aja. Ya, betul. Mengimani takdir. Ya, mengimani aja, tapi lu gak usah ngomong takdir. Betul. Gitu. Karena biasanya kalau lu ngomong takdir, Allah, lu jadi juru bicaranya Allah. Iya. Udah berusaha aja. Iya. Nanti juga gak bisa juga kita tahu kok ujungnya gak bisa.
Berarti yang cuma bisa ngomong sebenarnya Heeh. ya Allah. Takdirnya apa itu cuma Allah, udah. Tidak hak kita. Siapapun manusia yang bilang bahwa ini takdirku akan begini, berarti Pasti dia salah. mengakui. Maka apa yang Allah bilang itu yang haknya Allah doang. Paham? Ya cuma Allah doang yang berhak bilang takdir. Benar banget. Dan itu tidak porsi kita. Bukan Kalau maksud kita kemudian bilang takdir itu pasti salah jadinya. Nah maka kita cuma beriman aja. Karena kan Allah yang ngomong kita tinggal menerima aja.